Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran kita lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andre. Nah, kalian masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Persegi. Tentang persegi. Oke. Nah, ini kan, ini apa namanya? Persegi. Nah, masih ingat gak? Apa tuh sifat-sifatnya, luasnya? Coba sifat-sifatnya dulu. Siapa yang masih ingat? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, benar. Siapa lagi? Mempunyai 4 sudut siku-siku. Oke, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar kan? Oke, ada lagi? Sudah? Nah, coba kalau misalnya luasnya, siapa yang masih ingat? Coba Putri, luas persegi. Luas persegi. Sisi kali sisi. Nah, kalau keliling persegi siapa yang masih ingat? Mifta, ingat keliling persegi? 4 kali sisi. 4 kali sisi. Nah, jadi keliling itu kan bagian ini kan, sisi ini kan, sisi ini. Nah, ini kan sisinya ini kan ada 4. Jadi jumlah dari 4 sisi ini adalah 4 kali sisi. Oke. Nah, jadi kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin. Nah, hari ini kita melanjutkan materi, yaitu masih mempelajari tentang bangun datar jenis segi 4. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang persegi panjang. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi panjang, terus siswa dapat menentukan rumus keliling persegi panjang, selanjutnya siswa dapat menentukan rumus luas persegi panjang, dan siswa dapat menggambarkan contoh persegi panjang serta menghitung keliling dan luasnya. Jadi hari ini belajar tentang persegi panjang ya. Ini ada sifat-sifat persegi panjang. Nah, pertama ini itu mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Oke. Apakah ada yang tahu? 2 pasang sisi yang sejajar itu yang mana? Yang bagian sisi yang Atas dan bawah. atas dengan bawah, terus Dan kanan. kiri dan kanan dan kiri. Selanjutnya mempunyai 4 sudut yang sama besar. 4 sudut yang sama besar. Misalnya di sini, Ibu buat di sini persegi panjang ABCD. Nah, jadi yang sejajar tadi ini kan. Nah, berarti ini tandanya ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, kalau 4 sudut sama besar berarti sudut apa saja di sini? Siku-siku. Sudut siku-siku, benar. Kalau di sini sudut apa namanya? Sudut A, sudut apa lagi? D. Jadi keempat sudut ini sama besar, yaitu 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Siapa yang tahu diagonal itu yang bagian mana? Diagonal. Henry? Bagian dari sisi dari titik A ke titik C. Oke. Dari titik A ke titik C. C. Terus Dari titik B ke D. D ke D. Oke. Jadi sisi panjang diagonal ini dengan ini itu sama. Jadi dia ada 2 diagonal ya. Nah, selanjutnya itu mempunyai 2 simetri lipat. Nah, 2 simetri lipat
membagi setengah bangun datar itu. Misalnya contohnya seperti ini ya. Nah ini kan persegi panjang kita. Jadi simetri lipatnya tuh seperti ini. Yang mana sisi lainnya itu menutupi sisi yang lain. Misalnya kan ini kan alih sisinya di sini kan. Jadi dia menutupi sisi yang ini. Nah seperti ini. Paham ya? Jadi kalau ini kan satu kan simetri lipatnya. Terus yang mana lagi? Lipat ke atas. Oke. Jadi ini kita lipat sama rata seperti ini kan. Ini disebut simetri lipat. Jadi ini yang kedua. Jadi persegi panjang ada berapa simetri lipat? Dua. Dua.
beda kan, ini kan ada dua pasang sisi yang sejajar, tapi dia ini kan jenisnya tuh jenis sama seperti persegi, yaitu jenis segi 4. Jadi maka luasnya itu sama kayak persegi, melainkan di sini kan kalau persegi kan ini sisi ini dikali sisi ini kan konsepnya tuh kan, ya kan? Nah jadi kalau kita aplikasikan ke persegi panjang berarti Panjang panjang dikali kali lebar. lebar. Oke, benar. Nah, jadi inilah rumus luas persegi panjang. Oh, iya. Nah, benar ya. Jadi kalau misalnya ini apa tadi? Satuannya Sentimeter. sentimeter. Kok ditulis? Nah, jadi sentimeter. Terus apa lagi yang bisa? Meter ya. Apa lagi? Kilometer. Jadi kalau di sini kan cuma satuannya be. Kalau di sini kalau luas itu make kuadrat, bisa sentimeter kuadrat. Terus apa lagi? Meter kuadrat. Meter kuadrat dan Meter lain-lain. kuadrat. Oke, ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ya. Oke. Fokus ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu ada buku paket matematika untuk kelas 7 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang revisi 2017. Ini sebagai sumber belajar kita ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengulang materi ini di rumah, silakan buka buku ini. Oke? Nah, coba sekarang buka halaman 45. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Nah, yang ini bertiga, yang belakang dua ya. Jadi ada dua kelompok. Ya, Bu. Sini. Oke, sudah? Nah, jadi nanti Ibu bagikan LKPD. Oke. Oh, iya. Nah, di LKPD itu kan nah, di situ kan ada pertama kalian isi dulu nama kelompok dan juga kelas, oke? Coba silakan diisi. Kenapa kelompok itu nggak mau pena ya? Hilang. Hilang. Oke. Silakan Putri dipinjami. Lain kali hati-hati ya, jangan sampai hilang. Dibuat dulu ya nama kelompoknya dan ini dan apa tuh kelas. Sudah? Oke. Nanti sekarang Ibu membacakan langkah-langkah diskusi. Pertama, kalian diskusikan itu untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD itu. Di situ kan sudah ada tahap-tahapnya. Pertama kalian harus mengamati, terus mengidentifikasi, mengumpulkan, terus apa itu? Mengelola data. Mengelola data tuh apa? Mengoperasikannya, mencari luas dan keliling di situ kan. Nah, terus nanti perwakilan nanti kalian maju ke depan ya, mengkomunikasikan jawaban kalian ke depan. Salah satu perwakilan dari kelompok kalian, misalnya kelompok ini siapa aja yang maju dari kelompok. Nah, jadi di sini lebih mudah Ibu namain aja ya kelompoknya, ini kelompok A, itu kelompok B. Nah, jadi di kelompok A ini satu yang maju perwakilan, di kelompok B juga maju gitu ya. Oke, paham? Nah, setelah maju nanti kelompok lain mengomentari. Oke? Oke. Nah, silakan kalian diskusikan untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Nah, ini kan pertanyaan
Dan untuk panjang dan lebarnya itu kalian tentukan sendiri. Lalu kalian hitung luas dan kelilingnya. Oke, paham ya? Oke. Diskusikan dengan kelompoknya. Yuk. Kalau misalnya kalian bingung, bisa kalian buka buku paketnya ya. Kan di situ kan ada juga materi kita. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bu, Ya? ingin tanya Bu, Ya. kenapa kalau keliling satuannya cuma sentimeter, kalau luas satuannya jadi kuadrat? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa keliling itu cuma sentimeter? Kan keliling ini adalah penjumlahan kan? Penjumlahan sisi ini dan kita sebut aja ya, penjumlahan sisi AB, sisi BC, sisi CD dan sisi AD. Nah, kalau misalnya kita ganti ya, misalnya ini X ditambah X. Kalau misalnya sisi ini kita simbolkan X, berarti ditambah gini kan, X ditambah X ditambah X ditambah X kan. Jadi 4X. Dia tidak perlu kuadrat karena dia itu cuma menjumlahkan sisinya. Tapi kenapa pas luas dia itu jadi kuadrat? Karena dia itu perkalian. Misalnya gini kan, X kali X perkaliannya jadi X kuadrat kan. Nah, kan konsep luas kan dikalikan, perkalian dari sisi-sisinya kan. Sisi ini dikalikan dengan sisi ini, makanya dia satuannya adalah kuadrat gitu. Kenapa keliling cuma sentimeter tanpa kuadrat? Karena dia tuh penjumlahan dari sisi-sisinya, jadi kita tidak perlu kuadrat kan. Paham sudah Andre? Bu, terima kasih Bu. Oke, lanjutkan ya. Sudah? Bentar Bu, dikit lagi Bu. Ini kesimpulannya belum dibuat. Jadi kesimpulannya tuh misalnya kelilingnya kalian dapat berapa? Oh, ya, Bu. Luasnya Ya, Bu. dapat berapa? Nah, kesimpulannya ya buat. Jadi kelilingnya kalian dapat berapa? Luasnya dapat berapa? Yang ini ya. Yang ini dengan yang ini bukan. Ini kan soalnya. Paham ya? Wow, bagus sekali ya. Apa ini? Oh, 18. Ya Bu. Wah, ini Andre menggunakan huruf Arab. Ya Bu. Senang huruf Arab. Ya Bu, karena saya belajar bahasa Arab sedikit. Oh, bagus. Nah Bu, selesai Bu. Saya Bu, Sudah. Bapak bisa saya Bu. Mampuknya sudah. Kelompok A sudah? Nah, tunggu kelompok A ya, dikit lagi katanya. Andre, kalau misalnya kan kita belajar matematika ya, bukan belajar bahasa Arab. Jadi Bapak
kalau untuk hari ini nggak apa-apa kalau saya mau nulis menggunakan bahasa Arab, tapi lain kali menggunakan matematika ya. Baik Bu. Siap. Maaf Bu. Oke, nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Oke. Mau siapa dulu yang mau maju duluan? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba kelompok dia duluan maju. Lebih sport Bu. Cewek aja Bu. Ayo, harus berani dong, harus berani maju ke depan kita. Harus percaya diri. Buat aja misalnya persegi panjang yang kalian buat tuh yang seperti apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus baru menentukan luas dan sekelilingnya. Nah, pertama coba Andre jelasin dulu dari awal. Nanti kalau misalnya untuk yang mengidentifikasi masalah itu gak usah ditulis, dijelaskan aja ke teman-teman yang mengidentifikasi masalah. Nah, jadi permasalahannya ini Andre bacakan, terus mengidentifikasi masalahnya itu pertanyaannya tuh Andre bacakan. Nanti Oh, Bu bimbing. jadi saya harus baca soalnya Bu. Nah, good. Soalnya buatlah contoh bangun datar persegi panjang beserta ukuran panjang dan lebarnya. Nah, oke. Lalu tentukan luas dan kelilingnya. Oke, jadi itu permasalahannya ya, dia diminta untuk buat bangun datar persegi panjang, lalu menentukan panjang dan lebarnya, terus menghitung luas dan kelilingnya kan. Nah, pertama mengidentifikasi masalah. Apa pertanyaannya, Andre? Pertama yaitu adalah apa yang diminta dari soal. Nah. Yaitu buat contoh bangun datar persegi panjang beserta ukuran panjang dan lebarnya. Oke, coba kalau kelompok ini kelompok A apa? Mengidentifikasi masalahnya. Buatlah contoh bangunan datar persegi panjang beserta ukuran panjang dan lebar. Oke, sama ya jawaban seperti kelompok A ya. Kelompok B kah? Kelompok B, oke. Nah, selanjutnya apa lagi yang ditanya pada mengidentifikasi masalah? Yang kedua yaitu apa yang ditanya dari soal. Jawabannya adalah tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Oke, kelompok A jawab apa? Jawab. Nah, jawabnya apa? Tentukan luas dan keliling persegi panjang. Oke, jadi yang diminta tuh adalah, kan setelah kita buat tadi persegi panjang, dia minta pertanyaannya tuh minta tentukan luas dan keliling persegi panjang yang telah dia buat. Oke, jadi kalau sudah dapat mengidentifikasi masalah kan, nah selanjutnya kita mengumpulkan data. Pertanyaannya apa di situ? Coba bacakan Andre. Nanti pertanyaannya ada apa yang diminta dari soal. Jawabannya itu buat contoh bangun datar persegi panjang beserta ukuran dari panjang dan lebarnya. Jadi di situ kalian sudah membuat ini ya, membuat apa tuh? Membuat persegi panjangnya. Oke. Coba Andre tuliskan di sini. Berapa? Nah, jadi panjangnya kalian nentuin berapa? Panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm. Oke. Jadi kalau persegi panjang sisi ini dengan sisinya ini beda kan, harus panjang sisinya. Oke. Jadi kalian ini pas mengumpulkan data kalian membuat persegi panjang seperti ini. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya apa lagi, Andre? Setelah mengumpulkan data itu membuat gambar persegi panjang, terus kita tentukan dulu tentukan keliling dan luas. Oke, mengelola data berarti ya. Ya. Ke tahap mengelola data. Coba tentukan buat proses matematikanya, menentukan luas dan kelilingnya. Oke. Andre bisa langsung kan tadi kan kita sudah nemukan ini apa rumus keliling kan. Nah, jadi kita pada ini kita langsung aja menggunakan kan. Ini kan cara kita pertama menemukan rumus keliling. Jadi kita pengaplikasian dari rumus keliling. Baik Bu. Oke.
sama ya. Iya. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Andre. Oh ya, kesimpulannya jadi apa? Jadi kesimpulannya Buat jadi oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Andre. Oh iya, Andre, kamu jelaskan dulu dong ini dari sini sampai ini secara garis besar aja, misalnya kelompok kami mengambil panjangnya tuh seperti ini, terus menggunakan ini dapatnya ini. Oke, baik. Jadi kami kelompok B Oke. menggunakan panjang dari persegi banding itu adalah 6 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Kemudian dari panjang dan lebar tersebut kita masukkan dalam rumus keliling sehingga dapatkan kita masukkan jadi 2 di dalam kurung 6 tambah 3 cm. Kemudian jadi 2 dikali dengan 9 cm dapatkan hasil 18 cm. Kemudian untuk luas tinggal masukkan ke dalam rumus panjang dikali lebar, panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 3 cm sehingga dapatkan hasil 18 cm kuadrat. Oke, terus Jadi untuk hasil yang kami dapat kelilingnya itu adalah 18 cm dan lebarnya adalah 18 cm kuadrat. oke, beri tepuk tangan dulu untuk Andre. Oke, Andre, ibu ingin bertanya, kalau misalnya sisi ini dengan sisi ini panjangnya sama, boleh tidak? Tidak Bu, jadi persegi kalau sama. Oke, bagus sekali. Oke. Kenapa, Henry? Oke. Silakan duduk, Andre. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan lagi dong, sekali lagi. Silakan duduk. Nah, sekarang giliran kelompok yang maju ke depan. Langsung seperti Andre ini ya. Kan tadi kita sudah sama kan mengidentifikasi masalahnya dengan itu juga. Sekarang digaris saja. Yang lain jangan bercerita ya. Ya Bu. Juga minta jelasin dulu kelompoknya ngambil panjang berapa, lebar berapa, dan terus Persegi panjang kami mengambil panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Yang ditanya luas dan kelilingnya. Luas rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 8 dan lebarnya 4 ya dan Allah, hasilnya 32 cm. ya Allah. Keliling rumusnya 2 buka kurung panjang tambah lebar tutup kurung 2 P-nya 8 dan L-nya 4 2 8 ditambah 4 12 dikali 2 2 dikali 12 yaitu 24 cm
Jadi, simpelnya persegi panjang memiliki keliling 24 cm kuadrat, sedangkan luasnya 32 cm. Luasnya 13 cm. Oke. Nah, oke, kita tanya dulu dengan kelompok B. Apakah setuju dengan jawaban kelompok A? Coba lihat lagi. Setuju? Setuju. Setuju, Bu? Setuju. Oh tidak, Bu. Mohon maaf, Bu. Kurang ini kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kenapa ini? Tidak ada kuadratnya, Bu. Oke, hati-hati ya. Kenapa ini tidak pakai kuadrat? Kan luas kuadrat. Menurut Mita ini pakai kuadrat atau tidak? Maka Ibu lupa. Oh lupa. Oke, hati-hati lain kali ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mita. Ya untuk kelompok A langsung. Oke, silakan duduk. Nah, oke sudah paham semua ya. Kita sudah menentukan rumus luas persegi luas dan keliling persegi panjang. Kita juga sudah pengaplikasian dari rumusnya. Kita sudah mengetahui sifat-sifat persegi panjang. Nah, ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang masih belum paham mengenai apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang masih mengganjal nggak di pikiran kalian? Ya Allah ini masih belum paham gitu. Saya masih bingung. Apakah semuanya sudah paham dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini? Oke, silakan Mifta. Coba jelaskan kembali tentang pembelajaran sistematis lipat. Tentang Mifta masih bingung mengenai simetri lipat ya? Ya, Bu. Oke, siapa yang ingin menjelaskan kembali tentang simetri lipat? Mungkin saya, Bu. Oke, boleh menggunakan ini, Andre, biar lebih mudah. Menurut sepemahaman saya, Hmm, simetri lipat itu ketika dua sisi dilipatkan itu menghasilkan lipatan. lipatan yang bisa menutupi sisi yang lainnya, seperti ini. Itu simetri lipat. Itu menurut sepemahaman saya. Mungkin bisa berkoreksi. Oke, benar ya. Jadi, nah kalau persegi panjang ini ada berapa simetri lipat, Andre? Ada dua, Bu. Coba bentukkan lagi biar kita lihat. Yang pertama, Jadi untuk lipat simetri lipat pertama itu bisa seperti ini, oke, benar. semua sisinya tertutupi. Kemudian Hmm, yang kedua ke bawah seperti ini, semua sisi tertutupi juga. Jadi ada dua simetri lipat. Oke, gimana, Mifta? Apakah sudah paham? Ibu. Oke, ngerti. Jadi kalau misalnya simetri lipat tuh dia harus menutupi rata seperti ini kan? Nah, jadi kalau misalnya kita melipatnya seperti ini kan tidak menutupi yang bagian ini kan? Nah, maka ini bukan simetri lipat. Oke, paham? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ini kelompok A sudah bertanya. Coba kelompok B. Ayo bertanya. Mau nanya, Bu? Nah, Nah, ini kan materinya tentang persegi panjang. ya luas persegi panjang. Oke. Gunanya di kehidupan sehari-hari bagaimana, Bu? Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Misalnya kita mau mengecat tembok, misalnya ini. Ibu ambil tembok ini ya. Tembok ini bentuknya apa? Dari sini kita ambil. Bentuknya mirip Persegi panjang. persegi panjang. Baik, jadi kalau kita mau mengecat ini, kita bisa menggunakan luas persegi panjang. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih luasnya berapa, jadi kita bisa menentukan berapa banyak cat yang harus kita perlukan. Itulah kegunaannya. Oke, ada yang bisa mencontohkan yang lain? Andre mau menambahkan? Mungkin implementasi dari rumus luas persegi panjang itu ketika kita ingin memasukkan misalnya lemari kan berbentuk persegi panjang kan, ini ada sisi persegi panjang. Nah, ketika ingin masukkan ke dalam rumah atau ini, kita harus tahu apa namanya itu, bisa nggak dia tuh masukkan ke pintu itu dengan apa? Oh, maksudnya tuh Iya. kita mau beli lemari dari luar, Iya, Bu. masukkan ke rumah. Jadi kita tuh harus tahu dulu panjangnya berapa, gitu Iya, Bu, kan? gitu. Luasnya berapa biar bisa masuk, gitu kan? Iya, Bu. Nah, misalnya juga kita mau menempatkan lemari itu
Jadi itu kita harus tahu dulu kan luasnya tuh sepanjang berapa. Oke? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sebutkan saja apa saja sih yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Misalnya luas persegi panjang itu apa gitu. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Kita tadi sudah dapat apa saja? Misalnya persegi panjang tuh memiliki apa? Memiliki 4 sisi. memiliki 4 sisi yang mana terdapat Dua pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang sisi yang sama panjang dan 2 pasang sisi yang Sejajar. sejajar. Memiliki 4 sudut yang sama besar. Oke. Nah, coba kelompok ini belum bersuara. Berapa tadi luas persegi panjang? Luas persegi? Rumusnya Iya. Iya, Bu. Iya. panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke. Kelilingnya? Keliling 2 Hmm? buka kurung P ditambah L tutup kurung. Oke. Coba Putri, P di situ apa tandanya? Panjang, L itu? lebar. Oke, kalau misalnya luas satuannya kuadrat atau enggak usah tanpa kuadrat? Kuadrat. Oke.